pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Ziva Zahrinis kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Sabtu 29 April 2023. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Di informasi pertama pemirsa, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Tapanuli Tengah sepanjang hari mengakibatkan terjadinya sejumlah titik longsor yang merusak bangunan rumah di beberapa lokasi berbeda, diantaranya di Komplek Perumahan Cemara Asri, Perumahan Multatuli. Dari peristiwa longsor yang menerjang di beberapa lokasi Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut, tidak ada menimbulkan korban jiwa, namun kerugian materi diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Untuk peristiwa longsor terparah terjadi di Komplek Perumahan Cemara Asri di Jalan Abdul Rajab Simatupang, Kelurahan Sibuluan. Di lokasi tersebut, sedikitnya 5 unit dapur rumah warga rata dengan tanah lantaran tanah pondasi rumah amblas ketika tergerus air. Beruntung para penghuni rumah tidak ada yang mengalami luka-luka, sementara tanah perbukitan yang berada persis di belakang SMA Matauli Pandan juga mengalami longsor dan material longsor nyaris menimbun satu rumah warga. Berdasarkan keterangan dari Kepolisian Polres Tapanuli Tengah, selain peristiwa longsor yang merusak bangunan rumah, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Tapanuli Tengah mulai pagi hingga malam juga menyebabkan jalur lintas yang menghubungkan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di Desa Bonandolo, Kecamatan Sitahuis, mengalami amblas sedalam 5 meter, hingga menyebabkan arus lalu lintas terganggu. Yang mengalami longsoran ada 5 unit rumah, itu pun semuanya hanya dapurnya saja. Namun untuk korban jiwa tidak ada hari ini, dan memang hari ini hujannya sangat berlebihan kapasitasnya. Dari 5 unit tadi, Komandan, itu semuanya ada penghuninya ya, 5 rumah itu? Semuanya ada ya, ada semuanya. Buat sementara diungsikan ke rumah familinya, dan semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada yang korban. Untuk saat ini petugas kepolisian dibantu TNI dan BPBD Pemkab Tapanuli Tengah meminta warga yang bermukim di kawasan perbukitan agar tetap waspada, mengingat hujan masih mengguyur Kabupaten Tapanuli Tengah. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Polda Sumatera Utara menaikkan status temuan dugaan BBM yang diduga milik AKBP Akhirudin Hasibuan ke tingkat penyidikan. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal khusus menaikkan status temuan gudang BBM yang diduga milik AKBP Akhirudin Hasibuan ke tahap penyidikan. Hal itu lantaran adanya temuan dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga AKBP Akhirudin terlibat di dalamnya. Sebelumnya, Subdit Dipiter Diskrimsus Polda Sumatera Utara bersama dengan Pertamina Regional Subbagun melakukan penggeledahan gudang solar yang diduga milik AKBP Akhirudin Hasibuan di Jalan Guru Sinumba pada Kamis siang. Petugas gabungan yang masuk ke dalam gudang langsung menemukan puluhan tempat penyimpanan minyak solar dan sejumlah tangki berukuran besar yang diperkirakan dapat menampung ribuan liter BBM lengkap dengan mesin kompresornya, serta 1 unit mobil box yang sudah dimodifikasi. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pon Hadi Wahyudi mengatakan, pasca dinaikkan status ke tahap penyidikan, status dari AKBP Akhirudin Hasibuan masih menjadi saksi. Namun penyidikan terus mendalami keterangan dari AKBP Akhirudin terkait keberadaan gudang BBM jenis solar tersebut. Itu rekan-rekan terkait dengan kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus, bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut, dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan.
Sementara itu pemirsa, penyidik Polda Sumatera Utara memeriksa rekan KA korban penganiayaan yang dilakukan anak oknum polisi AH. Dalam pemeriksaan itu turut dihadirkan V, teman wanita KA dan AH yang diduga sebagai pemicu penganiayaan tersebut. V bersama 5 rekannya mendatangi gedung Subdit 4 Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara pada Jumat sore. V yang menggunakan masker dan topi ini tampak bungkam saat mendatangi gedung. Kedatangan V bersama rekannya juga didampingi kuasa hukumnya Irwansyah Putra Nasution. V, teman korban KA dan tersangka AH disebut-sebut sebagai pemicu penganiayaan yang terjadi di kediaman AKBP Akhiruddin Hasibuan yang videonya sudah viral di media sosial. Selain itu juga di publik dihebohkan dengan tersebar luaskannya diduga isi percakapan antara KA dan AH mengenai temannya yaitu V. Kuasa hukum V dan 5 rekannya Irwansyah Putra Nasution mengatakan pemeriksaan ke-6 rekan korban berkaitan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi di kediaman AKBP Akhiruddin Hasibuan. Selain itu, Irwansyah menyebut V merupakan saksi yang melihat mobil korban dipukul oleh tersangka AH. Sementara untuk di kediaman tersangka V tidak berada di lokasi. Vira ini menyaksikan penganiayaan terhadap Ken yang pada saat dalam mobil. Penganiayaan pertama ya. Jam 10 waktu itu Vira berada dalam mobil, dia sedang menggendong ponakannya begitu. Yang kedua, pemeriksaan dari beberapa teman-teman ini adalah terkait mereka melihat penganiayaan yang terjadi di depan rumah KBP AH dan juga penodongan senjata ya yang menurut Ken dan beberapa saksi di situ. Yang ditodongkan itu bukan hanya si Ken yang ditodong senjata api, menurut informasi dari klien kita dan dari saksi-saksi lainnya. Tapi juga ada yang lain yang ditodongkan, termasuk inisial Y yang ada di dalam mobil dan dipaksa masuk. Mungkin itu aja teman-teman, nanti saya. Senjata laras panjang, Bang. Informasinya, Bang, informasi dari klien kita senjata laras panjang, dan setelah kita perlihatkan, tapi belum tahu pasti ya, silakan dalamin, tanyakan penyidik atau siapapun yang mengetahui itu, ya mungkin senjata organik. Mungkin itu. Waktu pemukul. Kita ke Kabupaten Samosir, pemirsa. Tim tangkap buron Kejari Samosir berhasil melakukan penangkapan DPO Jor Levis Situmorang dan Saud Situmorang perkara pengancaman. Pada hari Jumat 28 April 2023, Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Andi Adikawira Putra melalui Kasih Intel Kejari Samosir Richard Nair Parnigotan Simari-Mari mengatakan tim tangkap buron Kejari Samosir berhasil melakukan penangkapan DPO terpidana atas nama Jor Levis Situmorang, Saud Situmorang bertempat di rumah keluarga terpidana Saud Situmorang yang berada di Tomo, Kabupaten Samosir. Sebelumnya terpidana Jor Levis Situmorang menyerahkan diri pada Kejaksaan Negeri Samosir. Kemudian tim tabur Kejari Samosir melakukan pengembangan keberadaan terpidana Saud Situmorang dan terpidana Jor Levis Situmorang memberitahukan keberadaan terpidana Saud Situmorang. Tim tabur Kejaksaan Kejari Samosir beserta terpidana Jor Levis Situmorang langsung ke lokasi terpidana Saud Situmorang di rumah keluarga terpidana Saud Situmorang yang berada di Tomo, Kabupaten Samosir. Sesampainya di sebuah rumah keluarga terpidana Saud Situmorang, lalu tim tabur Kejari Samosir langsung mengamankan terpidana Saud Situmorang ke kantor Kejaksaan Negeri Samosir. Sebelumnya kedua terpidana pada tahun 2020 melakukan pengancaman terhadap korban Hotdiman Situmorang bersama dengan istrinya pada saat berada di luar rumah korban terdakwa. Kedua terpidana ditetapkan oleh Pengadilan Balige telah melanggar pasal 335 ayat 1 KUH pidana tentang pengancaman, bahwa putusan Pengadilan Balige telah menjatuhkan pidana kepada para terpidana dengan pidana penjara masing-masing 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun pada tanggal 13 Januari 2022. Merujuk keputusan PT Medan pada tanggal 22 Maret 2022 dengan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana masing-masing 3 bulan. Richard juga menjelaskan pelaksanaan pengamanan ini berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Maret 2022, di mana bahwa terpidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tindak
membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dan menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terpidana selama 3 bulan. Hasil pertama tentunya ini dari si ST ini, Saud Tumorang ini, dia datang ke kita dengan niat baik. Banyak kita koordinasi karena ini kan kasusnya DKK, nah, 2 pelakunya. Jadi kita tanyakan, itu satu lagi mana kawanmu? Dan dia menjawab di rumah. Kita langsung ngambil tindakan, langsung kita jemput ke Tomo, jumpa dia kooperatif, kita bawa ke sini dia. Karena ini kan kasusnya ini putusan dari Pengadilan Negeri Balige tanggal 13 Januari 2022. Sedangkan itu diputus itu 6 bulan percobaan. Dan jaksa mengambil sikap di situ, upaya hukum yang itu banding. Dan kembali putusan PT ini pada tanggal 22 Maret 2022 mengatakan masuk ke 3 bulan penjara. Itu dia. Itu hasil banding ya. Ya. Pak dengar bahwasanya setelah pasca putusan tinggi memutuskan dan pengadilan memerintahkan agar kedua tersangka ini langsung dieksekusi, maksudnya untuk dijebloskan ke penjara. Nah, dengar info di situ kedua tersangka ini melarikan diri atau seperti apa, Pak? Bisa sebetulnya bukan melarikan diri, sebetulnya orang ini kan di tahanan kota. Jadi kita buat surat pemanggilan untuk melakukan eksekusi, tetapi orang ini nggak kooperatif. Tiba-tiba entah apa orang itu datang sama kita. Kooperatif orang itu menyerahkan diri, yang satu orang, satu lagi enggak. Makanya kita lakukan penjemputan langsung ke Tomo. Itu dijemput di Tomo, langsung Ya. di rumah tinggal? Iya. Kalau boleh tahu siapa itu yang menyerahkan diri pertama? Pertama itu adalah si John Felix Situmorang. Yang adiknya kandung ini yang kita jemput itu, si Saud Situmorang. Yang di Tomo kita jemput langsung. Kita ke Serdang Bedagai, pemirsa. Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai berhasil menyelamatkan kerugian uang negara atas kasus korupsi dana hibah pilkada dari terpidana Dharma Eka Surbakti sebesar Rp262.132.626. Pada kesempatan itu, upaya penyelamatan uang negara yang dikembalikan terpidana Dharma Eka Surbakti pada tahap pertama sebesar Rp385.790.000 dan pengembalian kedua sebesar Rp260.132.000. Sementara untuk terpidana Khairul Miftah sebesar Rp287.722.000 serta denda sebesar Rp50 juta, maka total uang negara yang mampu diselamatkan Kejaksaan Negeri Serdang sebesar Rp983 juta lebih. Dari kasus korupsi dana hibah pilkada tahun anggaran 2019-2020 sebesar Rp36,5 miliar dengan kerugian uang negara sebesar Rp1,2 miliar. Dengan menetapkan 3 tersangka yang saat ini sedang menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Romel Tarigan menambahkan dengan adanya pengembalian kerugian uang negara tersebut, maka hukuman tambahan subsidiar lainnya tidak perlu lagi dijalani. Melakukan kegiatan pengembalian kerugian negara ya dari perkara pertama terpidana Dharma Eka Surbakti dari perkara dana hibah KPU Serdang Bedagai. Totalnya Pak dari semua kerugian yang perkara KPU ini sebesar Rp983.645.971. Pemirsa, setelah melakukan pencurian di Pangaribuan dan melarikan diri ke Medan serta Jakarta, pelaku pencurian 520 gram emas akhirnya ditangkap di Jakarta.
Salah seorang pelaku inisial P yang melakukan pencurian di rumah korban di Onan Sabtu, Desa Batu Manumpa, Kecamatan Pangaribuan dengan merusak rumah korban. Selain pelaku pencurian, Polres Taput juga menangkap pelaku tindak kejahatan lainnya yang diamankan di Polres Taput pada Operasi Ketupat Toba 2023. Kapolres Taput AKBP Johansson Sianturi mengatakan terkait dengan pengungkapan pencurian dengan kekerasan di Pangaribuan, pelaku yang merupakan warga Kecamatan Pangaribuan usai mengambil emas dan barang berharga lainnya, kemudian menjual sebagian emas hasil curiannya. Setelah itu melarikan diri ke Jakarta hingga akhirnya ditangkap pada 25 April lalu oleh tim Reskrim Polres Taput bekerjasama dengan Polda Metro Jaya di tempat persembunyian tersangka di Jakarta Utara. Dari pelaku diamankan sejumlah barang bukti yakni 2 unit sepeda motor, uang tunai beserta sisa emas yang dicuri pelaku dari rumah korban. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan untuk penyidikan lebih lanjut. Adapun pelaku diancam pasal 363, yaitu pencurian dengan pemberatan, di mana ancaman hukuman di atas 5 tahun. Pemirsa, pencurian ban mobil yang terparkir dimulai marak di Kabupaten Deli Serdang. Kali ini 2 buah ban depan mobil pickup Raib dicuri maling di Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. 2 pelaku terekam CCTV saat mencuri 2 buah ban depan mobil pickup di Jalan Sultan Serdang, Desa Telayan Sari, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Sebelum beraksi, terlihat pelaku mengintai situasi di lokasi dan setelah merasa aman, pelaku kemudian melancarkan aksinya, membuka 2 buah ban depan mobil pickup. Kejadian ini terjadi pada pagi dini hari pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, di saat penghuni rumah tengah tertidur dan pemilik mobil mengetahui 2 buah ban depan mobilnya hilang saat pagi harinya. Pemilik mobil pickup Joni mengatakan pelaku terlihat sudah ahli dan lihai dalam melancarkan aksinya. Dalam aksinya pelaku menggunakan dongkrak mobil dan mengganjalnya dengan batu untuk mengambil bannya. Lebih kurang bersekitar di jam 3. Lebih kurang di jam 3. Ya seperti hal biasa lah, karena di depan jalan, samping ini pun juga jalan. Yang namanya orang lalu lalang seperti biasa ya, kita nggak tahu kalau dia itu ibaratnya mengintai ataupun tidak. Tapi dengan kejadian seperti ini pun kita juga nggak tahu kan, taunya kita di pagi. Karena mobil ini kita gunakan bukan untuk main-main, untuk kerja, untuk mencari nafkah keluarga juga. Ratusan remaja antusias untuk bergabung dalam mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri pada tahun 2023. Di Polres Labuan Batu terdapat sebanyak 424 peserta remaja mengikuti seleksi pendaftaran sebagai anggota Polri. Mulai dibukanya pendaftaran calon anggota Polri pada 4 April tahun 2023 kemarin, hingga kini peserta remaja untuk mengikuti pendaftaran menjadi peserta calon anggota Polri sebanyak 424 orang peserta remaja mengikuti tes masuk calon anggota Polri pada tahun ini. Sementara pada Jumat 28 April 2023 kemarin merupakan hari terakhir pelaksanaan pemeriksaan administrasi atau Rikmin selama 3 hari berturut-turut dilaksanakan bertempat di Polres Labuhan Batu. Dari hasil penyaksian terdapat 10 peserta diantaranya tidak memenuhi syarat atau TMS. Salah seorang peserta calon bintara Polri, Mega Apriliani, menjelaskan dirinya baru pertama kali mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri dan dia berharap bisa diterima dan masuk sebagai calon anggota Poluan pada penerimaan anggota Polri pada tahun ini. Masuk apa? Masuk Bintara Polri. Iya. Sebelumnya ada pernah nggak ikutin acara Bintara Polri ini sendiri? Belum pernah, baru pertama kali? Baru pertama kali. Iya. Sejauh ini gimana deh dengan persyaratannya ataupun apa sendiri? Udah selesai semua Pak, udah iya. aman. Udah aman? Udah. Jadi harapannya gimana deh kira-kira deh? Bisa lulus lah ya? Ya harapannya bisa lulus lah Pak, ya kan? Iya. Ya. Kapsubsi Humas Polres Labuan Batu Ibtu Arwin menyampaikan dari 424 orang peserta yang mendaftarkan diri sebagai calon Polri, sebanyak 15 orang peserta calon Akpol, 365 merupakan bintara umum, sedang 22 lainnya bintara Brimob.
sedangkan 21 merupakan Tamtama Brimob dan 1 orang Tamtama Polair. Sampai dengan 2 hari kemarin kita sudah memeriksa 260 orang yang mengikuti pemeriksaan administrasi. Di antaranya 10 orang tidak memenuhi syarat. Sampai dengan hari ini masih ada 164 orang lagi yang akan kita periksa administrasi. Oke. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sebanyak 4 kamera traf milik Balai Taman Nasional Batang Gadis dipasang di sekitar kebun warga yang diduga dilintasi harimau Sumatera. Menindaklanjuti laporan masyarakat Desa Gading Bain, Kecamatan Kota Daubat, Mandailing, Natal, akibat teror binatang buas yang kerap memasuki perkebunan warga. Petugas Balai Taman Nasional Batang Gadis dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Kota Daubat memastikan keberadaan hewan buas tersebut di kebun warga. Tim yang menuju lokasi tidak menemukan hewan buas tersebut, namun menemukan jejak kaki harimau Sumatera yang masih basah dan menjumpai tulang belakang seekor babi yang baru saja dimangsa. Sementara hewan peliharaan petani juga sudah dimangsa hewan buas tersebut. Untuk mengetahui pergerakan harimau Sumatera yang masuk ke kebun warga, Balai TNBG memasang 4 titik kamera trap di sekitar kebun warga di wilayah Ayu Siabu yang berjarak 4 km dari pemukiman warga. Dari jejak kaki harimau yang meneror petani ini diperkirakan lebih dari 1 ekor. Melakukan pemasangan kamera jebak dan juga untuk menduga apakah jumlah harimaunya itu, pendugaan jumlahnya berdasarkan dari ukuran telapak kaki. Jenisnya memang harimau Sumatera yang memang ada di Pulau Sumatera, tetapi untuk jumlah masih belum bisa kami pastikan karena kondisinya hujan yang menyebabkan pijakan tapaknya itu kadang agak bergeser sehingganya adanya variasi dari ukuran jejak. Kepanikan warga akibat kemunculan harimau Sumatera ke kebun sudah terjadi sejak 4 hari belakangan ini. Petugas dari Balai TNBG menghimbau masyarakat yang beraktivitas ke kebun harus waspada dan diharapkan kepada para petani agar menyembunyikan dentuman keras untuk mengusir harimau yang berada di sekitar kebun. Pemirsa Jagat Maya dihebohkan dengan sebuah video viral yang memperlihatkan aksi seorang polisi bermain gitar menghibur para tahanan di dalam sel. Ternyata polisi tersebut menghibur para tahanan karena tidak bisa berlebaran bersama keluarga di rumahnya. Dalam video berdurasi 2 menit 50 detik, terlihat aksi seorang petugas kepolisian tengah piawai bermain gitar, bernyanyi bersama para tahanan di dalam sel dengan lagu dari grup band Dewa 19 berjudul Elang. Ternyata polisi tersebut adalah Aibda Brian Satria Yudamar Paung yang merupakan Bintara Satahti Polres Pelabuhan Belawan. Anggota Polres Pelabuhan Belawan tersebut mengungkapkan bahwa aksinya bermain gitar dan bernyanyi bersama para tahanan adalah panggilan hatinya untuk menghibur para tahanan di momen Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah karena tidak bisa berlebaran bersama keluarga di rumah. Tapi mereka dalam proses hidup yang bisa dapat keluar sudut seperti ini saya bina baik rohani, mental, fisiknya, karena tugas dari Satahti adalah merawat dan menjaga bahkan untuk memelihara para sahabat-sahabat yang disayangkan, karena sebelum-sebelumnya saya pun sudah melakukan hal ini, sudah saya posting juga di TikTok pribadi saya ya, main piano, main gitar, bahkan main apa, segala sesuatu saya pun bahkan menyuruh mereka untuk main gitar, nyanyi. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon mengatakan bahwa anggotanya telah melakukan tugas dengan baik dan kreatif sehingga mampu menjalani visi misi kepolisian, yaitu bisa menjadi anggota yang presisi dan melayani dengan hati. Anggota saya Brian Marpaung tersebut berinisiatif ya, menghibur karena mereka para tahanan menyampaikan mereka rindu dengan keluarganya, sehingga anggota saya ini yang mempunyai bakat bermain gitar, dan kebetulan juga di Polres saya sudah menyiapkan alat-alat musik ya, sehingga dia menghibur dengan bernyanyi bersama. Kita lihat
dalam video tersebut bahwa seluruh tahanan bergembira. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Diduga tidak hati-hati saat menutup pintu ruko, karyawan warung Bishop milik Hajah Legiem menjerit histeris kesakitan saat tangannya terjepit. Tim Damkar Kota Tebing Tinggi mengevakuasi dramatis. Tim Damkar mendapat respon positif dari warga. Kejadian berawal saat karyawan petugas penjual mie sop hendak menutup ruko dagangan tersebut. Nining yang menutupnya dengan menarik pintu ruko karena kurang hati-hati saat menutup pintu. Salah satu tangan jari korban langsung ikut terjepit. Seketika korban menjerit histeris karena kesakitan. Mendapat laporan warga, tim Damkar Kota Tebing Tinggi turun ke lokasi guna melakukan evakuasi jari tangan korban. Selang beberapa menit, tim berhasil melepaskan jari tangan korban yang terjepit pintu ruko tersebut. Sempat menjadi tontonan warga dan selanjutnya korban dilarikan ke rumah sakit untuk pertolongan lebih lanjut. Nanda Aulia Yusuf selaku Kabid Damkar berusaha menenangkan korban untuk tenaga dalam proses penyelamatan jari tangannya. Dengan sigap dan cepat korban mampu diselamatkan atas berkat kerjasama korban dan tim Damkar. Kebakaran mendapatkan laporan bahwasanya salah satu pekerja di tempat makan anggotanya sedang menutup toko, ternyata tangannya terjepit di pintu ruko. Jadi untuk saat ini Pak, korban gimana Pak? Saat evakuasi ada kendala nggak Pak? Kendala kita tidak ada, cuman memang bagaimana caranya supaya kita tetap mengedepankan keselamatan si korban. Usai berhasil melakukan evakuasi korban, warga sekitar apresiasi Damkar Kota Tebing Tinggi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi. Pemirsa, libur lebaran tempat wisata air terjun AXI Journey masih menjadi tempat wisata paling favorit di Tapanuli Selatan. Bagaimana tidak, ribuan wisatawan memadati lokasi objek wisata air terjun yang bertingkat ini, baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah Sumatera Utara. Lokasi wisata air terjun AXI Journey di Desa Aik Libung, Kecamatan Sayur Tinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan masih menjadi pilihan favorit bagi wisatawan domestik di hari Lebaran. Ribuan pengunjung mulai terlihat memenuhi lokasi wisata air terjun bertingkat tinggi dan sejuk ini. Untuk menuju ke lokasi wisata air terjun, Anda harus berjalan kaki melintasi jembatan gantung yang membelah Sungai Sayur Tinggi. Meski sedikit lelah, namun sesampainya di lokasi wisata air terjun ini, rasanya akan terobati dengan keindahan dan kesejukan airnya. AXI Journey merupakan salah satu air terjun terindah yang ada di Sumatera Utara. Nama AXI Journey dalam bahasa Tapanuli mengandung arti yaitu air yang jernih. Air terjun bertingkat ini memiliki pemandangan non-eksotis walaupun memiliki ketinggian tidak sampai 50 meter. Namun suasana batu di air terjun ini menghipnotis kita untuk betah berlama-lama mandi di tempat ini. Sementara itu, untuk bagi keluarga yang membawa anak tidak perlu khawatir. Pasalnya di lokasi ini juga menyediakan kolam renang, tempat pemandian khusus untuk anak. Puas bermain air, pengunjung bisa beristirahat di pondok-pondok kayu yang disediakan pengelola sembari menikmati menu makanan di lokasi ini. Bagi Anda yang tidak ingin mandi, bisa menikmati keindahan alam sejuk dengan pemandangan pergunungan dan pohon kelapa di sepanjang lokasi wisata air terjun AXI Journey. Menurut Yahnida, wisatawan asal Bekasi, dirinya bersama keluarga memilih lokasi air terjun bertingkat AXI Journey untuk berlibur dengan keluarga. Keindahan alam eksotis lokasi wisata air terjun bertingkat AXI Journey membuat para pengunjung akan terasa betah untuk berlama-lama mandi di air terjun ini. Berenang, wisata gara-gara lagi lebaran. Lagi lebaran. Gimana tempat wisata AXI Journey ini? Ada di Sayur Tinggi. Ya. Seperti apa gambaran lokasi wisatanya? Gambaran lokasinya bagus sih dibandingkan sama tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi lebih meningkat banget. Lebih meningkat. Kita kesini sama siapa? Sama saudara. Sama saudara. Kalau pengelolaannya ada nggak masalah-masalah? Dari pengelola sekarang sih bagus sih. Bahkan udah dari dia juga udah di standar-standarin dimana-dimana. Fasilitasnya Pak udah bagus, cuma kurang kayak tempat perusutan kalau dibandingkan sama kolam berenang di Bekasi.
Pihak pengelola air terjun AEK Sijorni mencatat libur lebaran ini sekitar 2.000 pengunjung memadati lokasi wisata air terjun AEK Sijorni. Untuk pengunjung kita ya lumayan ramai, cuman untuk kebiasaannya untuk kedepannya paling lebaran ketiga lah untuk puncak pengunjung kita yang datang ke sini. Kalau hari ini ada berapa pengunjung? Kalau hari ini kira-kira taksiran 1.200 itu keluar masuk, nah kira-kira begitu. Kalau fasilitas yang ada di sini apa aja tuh? Kalau fasilitas yang ada di sini yaitu toilet juga ada, masjid, pondok semua lengkap, dan arwana permainan juga ada juga. Untuk bisa menikmati liburan di lokasi wisata air terjun AEK Sijorni, biayanya pun relatif terjangkau. Untuk biaya masuk, Anda akan dikenakan biaya Rp30.000 bagi orang dewasa dan Rp20.000 bagi anak-anak, sedangkan uang sewa ban dan sewa pondok dikenakan biaya Rp20.000. Ya, pemirsa, informasi yang baru Anda saja saksikan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ziva Zahrinis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.